Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yaitu tepatnya pada surat Yasin. Qala Allah Ta'ala وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Maknanya, وَكُلَّمَا جَاءَتْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُعَانِدِينَ آيَاتُ اللَّهِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْإِفْرَادِ بِالْعِبَادَةِ كَانُوا مُعْرِضِينَ عَنْهَا غَيْرِ مُعْتَبِرِينَ بِهَا. Bahwa orang-orang musyrikin setiap kali datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang ketunggalannya, yang menunjukkan tentang keberhakannya untuk diibadahi semata, mereka orang-orang musyrikin selalu berpaling dari ayat-ayat tersebut dan tidak menganggapnya. Maksudnya apa? Maksudnya pada ayat-ayat sebelum dari ayat ini, ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai peredaran atau dari mulai penciptaan langit bumi, penciptaan makhluk-makhluk, peredaran matahari, rembulan, dan siang dan malam, yang mana semuanya itu menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Setiap datang tanda-tanda tersebut, ayat-ayat tersebut, orang-orang musyrikin ini selalu berpaling. Padahal ayat-ayat tersebut sangat nyata dan jelas. Dan perlu diketahui bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Yang pertama yaitu ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah yaitu semua wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran, surat-surat yang ada di dalamnya dan ayat-ayat yang ada di dalamnya
itu adalah ayat-ayat syar'iyyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dari mulai makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, peredaran malam siang, matahari, rembulan, bintang dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kauniyah, artinya kauniyah itu apa? Yang ada di sekitar kita, yang ada di alam ini, kauniyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah kepada orang-orang musyrikin, baik itu mereka yang mengingkari keberadaan Allah, yaitu orang-orang ateis, maupun mereka yang mengingkari keesaan Allah, yang mengingkari ketunggalan Allah, keberhaan Allah diibadahi sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti-bukti kepada mereka yang mengingkari, ateis, kepada mereka yang menyekutukan Allah, bahkan kepada mereka yang tidak percaya akan diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah. Dan Allah selalu mendatangkan ayat-ayat, bukti-bukti, baik dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, atau bukti-bukti dengan apa yang ada di sekitar kita, mulai dari penciptaan awal dari makhluk-makhluk ini. Sebagai bukti apa? Bahwa nanti Allah akan mengembalikan mereka setelah mereka meninggal dunia dan hancur. Sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan apa? Hujjah tentang teraturnya alam semesta ini. Bahwa teraturnya alam semesta ini apa? Tidaklah ada begitu saja, akan tetapi ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, ada yang menciptakannya. Lah, setiap datang ayat-ayat syar'iyyah ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin apa? Selalu berpaling dan tidak menganggap ayat-ayat tersebut. Ketika dijelaskan tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar mereka, tentang ayat-ayat kekuasaan Allah dan keberadaan Allah, peredaran malam dan siang, mereka pun apa? Berpaling dan tidak mempercayainya. Ini adalah sikap orang-orang musyrikin, dan sikap orang musyrikin ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang pun sama sikap mereka. Ketika dibawakan bukti dari ayat Al-Quran, mereka apa? Berpaling. Ketika dibawakan bukti akal dengan bukti-bukti makhluk ini, dengan bukti peredaran siang dan malam, mereka pun masih apa? Berpaling. Dan ini akan terus terjadi pada orang-orang musyrikin sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Maknanya, wa idza qila li haula'il mu'anidin sa'idul fuqara'a wal masakina minal amwalil lati razaqakumullahu iyyaha raddu mustankirina qailina lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu it'amahu la at'amah fanahnu la nukhalifu masyiatah ma antum ayyuhal mu'minuna illa fi khata'in wadihin wa bu'din anil haqq.
Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang membangkang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mereka, bantulah orang-orang fakir dan miskin. Berilah makan orang-orang yang membutuhkan dari harta-harta kalian yang telah Allah berikan kepada kalian, yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Orang-orang musyrikin ini apa? Membantah dan menjawabnya disertai dengan pengingkaran. Apakah kami memberi makan kepada orang-orang seandainya Allah mau memberi makan mereka, niscaya Allah akan memberi makan mereka. Kami tidak menyelisihi kehendak Allah. Kalian wahai orang-orang yang beriman itu salah dan jauh dari kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang-orang musyrikin diajak untuk gotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan, diajak untuk menginfakkan atau memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin, mereka apa? Mereka tidak mau. Mereka menolak. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa orang-orang yang membutuhkan tersebut, orang-orang fakir miskin tersebut, seandainya Allah mau memberi makan mereka, tidak membutuhkan kita. Mereka fakir dan miskin karena apa? Karena Allah yang menghendaki. Maka kami pun apa? Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menolak berbuat baik beralasan dengan apa? Dengan takdir. Sudah mereka orang miskin, fakir, itu memang sudah kehendak Allah, nggak perlu dibantu. Ini jawaban orang-orang musyrikin. Kita dapat rezeki dan mampu ini pun kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, orang fakir miskin tersebut akan menjadi kaya seperti kita. Dan kita ini tidak apa? Tidak menyelisihi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban orang-orang musyrikin. Kemudian mengatai orang-orang yang beriman apa? Kalian ini salah besar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki mereka fakir dan miskin, kalian menginginkan mereka apa? Makan dan minum. Jadi mencemooh, mengatai orang-orang mukmin apa? Dengan perkataan yang tidak benar. Mengatai orang-orang mukmin sebagai apa? Orang yang salah, sebagai orang yang jauh dari kebenaran. Ini adalah alasan orang-orang musyrikin ketika mereka diajak untuk berbuat baik kepada sesama. Alasannya apa? Berdalil dengan takdir. Mereka sudah ditakdirkan oleh Allah untuk fakir dan miskin, tidak perlu dibantu. Dan ini adalah hujjahnya orang-orang musyrikin. Sedangkan orang yang beriman menganggap bahwa keberadaan orang fakir dan miskin, keberadaan orang yang membutuhkan itu adalah ujian. Ujian bagi orang fakir tersebut dan ujian bagi orang yang kaya. Ujian bagi orang yang fakir dan miskin, bagaimana mereka menghadapi kondisi tersebut. Apakah mereka bersabar atau tidak. Dan ujian bagi orang yang kaya, apakah mereka mau membantu atau tidak. Maka orang fakir dan miskin yang bersabar, dia apa? Dia telah melalui ujian tersebut dengan baik. Dan orang kaya yang mau membantu sesamanya yang fakir dan miskin, memberi makan mereka, maka dia apa? Dia telah melalui ujian tersebut dengan baik. Qala Allah Ta'ala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maknanya, wa yaqulul kuffaru al munkiruna lil ba'ts mukadzibina bihi mustab'idina lah. Mata hadzal ba'tsu in kuntum ayyuhal mu'minuna shadiqina fi da'wa annahu waqi'. Orang-orang kufar yang mengingkari hari kebangkitan,
yang mendustakan hari kiamat, yang menganggap jauh terjadinya hari kiamat, mereka menantang, kapan hari kiamat datang? Kapan hari kiamat datang? Kapan hari kebangkitan datang? Menganggap apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang terjadinya hari kiamat, menganggap hal itu tidak akan pernah terjadi, sehingga menantang orang-orang yang beriman. Makanya ketika orang beriman menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kufar, takutlah kepada hari kiamat, hari pembalasan. Jawabannya apa? Kapan kiamat datang? Dari dulu sampai sekarang mengatakan kiamat sudah dekat, tapi nggak pernah terjadi. Itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan kiamat datang itu tidaklah ada persiapan, semuanya datang dengan secara tiba-tiba. Dan setiap orang akan mendapati hari kiamatnya sebelum mendapati hari kiamat yang besar. Dan siapapun yang sudah meninggal dunia, maka hari kiamatnya sudah datang. Tidaklah ada persiapan. Orang yang meninggal dunia, maka hari kiamatnya sudah datang, hari kebangkitannya sudah datang. Artinya apa? Bahwa dia putus dengan dunia ini dan mulai masuk pintu ke akhirat. Karena hari kiamat itu apa? Hari berdiri bangkit dari kematian. Dan permulaan bangkit dari kematian adalah kematian itu sendiri pisah dengan dunia ini. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika menantang orang-orang beriman. Kapan hari kiamat datang? Jika kalian benar, padahal hari kiamat begitu datang, semua umat manusia berubah total. Ketakutan gak karuan. Bahkan sampai saking takutnya, anak kecil langsung berubah putih rambutnya. Orang yang hamil seketika itu langsung melahirkan. Bahkan orang yang mementingkan dunianya, semuanya dilupakan. Semuanya bingung mau lari kemana. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dan kita dengarkan dari cerita orang-orang yang terkena musibah secara tiba-tiba. Bagaimana mereka takut, bagaimana mereka menghadapinya ketika tiba-tiba ada tsunami. Coba tanya orang yang mengalami hal tersebut. Semuanya mengatakan apa? Wah, sudah kiamat ini. Ketika longsor datang, rata-rata apa? Dalam hatinya mengatakan apa? Sudah kiamat. Itu perasaan orang yang terkena musibah secara tiba-tiba, terkena bencana alam secara tiba-tiba. Lah, pada hari kiamat itu akan seperti itu dan lebih dahsyat. Makanya bencana alam itu sebagai gambaran kondisi hari kiamat nanti, dan akan lebih parah dari kondisi tersebut. Qala Allah Ta'ala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Maknanya, ma yantaziru haula'il mukadzibuna bil ba'thi al mustab'iduna lah illa an-nafkhatal ula hina yunfakhu fis sur fatabghatuhum hadhihi as-sayhatu wa hum fi masyaghilihim ad-dunyawiyah min bai'in wa syira'in wa saqyin wa ra'yin wa ghairiha min masyaghilid dunya.
bahwa apa yang mereka nantikan, yaitu orang-orang kufar nantikan tentang kedatangan hari kiamat, itu hanyalah satu teriaan. Satu teriaan dengan ditiupnya sangkakala. Satu tiupan saja sangkakala, kiamat akan terjadi. Ketika ditiup sangkakala, maka apa? Tiba-tiba terjadi hari kiamat. Karena apa? Suara sangkakala yang menggelegar itu membuat semuanya hancur dan mati. Membuat semuanya lebur dan rusak. Dan ketika itu datang, mereka sibuk dengan dunianya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan tiba-tiba datang. Seperti yang anak katakan tadi, sebagai gambaran kecil. Ini khususnya ikhwan-ikhwan yang pernah melakukan kunjungan ke tempat-tempat bencana. Bagaimana kisahnya orang yang mengalami bencana tersebut. Lagi enak tidur-tidur, tiba-tiba longsor, rumahnya runtuh. Dan qadarullah dia selamat. Ketika dia selamat, dia akan merasa apa? Wah, kiamat ini sudah jadi, sudah datang. Demikian sudah tsunami. Kiamat sudah datang. Sudah nggak ada harapan lagi. Tapi ternyata apa? Masih selamat. Itu adalah pengingat akan terjadinya hari kiamat yang besar. Itu adalah pelajaran akan terjadinya kiamat yang lebih besar. Hari kiamat terjadi itu tidak ada persiapan sama sekali. Manusia semuanya itu hidup normal. Hidup dengan pekerjaannya, hidup dengan kenikmatannya, hidup dengan urusannya. Dan tiba-tiba hari kiamat datang begitu saja. Datang secara tiba-tiba. Tapi qala Allah Ta'ala, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Perhatikan kondisi hari kiamat bagaimana manusia. Maknanya fala yastati'una indama tafja'uhum hadhihi as-sayhatu an yusi ba'dhum ba'dha wala yastati'una ar-ruju'u aw ruju'a ila manazilihim wa ahlihim bal yamutuna wa hum fi masyaghilihim hadhihi. Ketika tiupan sangkakala tersebut terjadi pertama kali, bagaimana kondisi manusia di muka bumi? Mereka tidak mampu melakukan apa-apa ketika hal itu terjadi. Tidak mampu memberi wasiat, meninggalkan wasiat pun tidak sempat. Memberi pesan pun tidak sempat. Karena apa? Kiamat terjadi dengan secara tiba-tiba. Jangankan wasiat, kembali ke keluarganya pun tidak sempat. Kembali ke rumahnya pun tidak sempat. Bahkan mereka meninggal dunia di tempat mereka kerja. Meninggal dunia di tempat mereka sibuk. Yang di kantor ketika hari kiamat langsung meninggal di situ. Yang di pasar meninggal di situ, yang di sawah meninggal di situ. Enggak ada yang sempat pulang kembali ke keluarganya. Yang di rumah pun meninggal di rumahnya. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat dan tidak ada satupun yang selamat. Beda dengan bencana alam. Bencana alam yang besar, ribuan bahkan ratusan ribu orang meninggal, masih ada yang selamat 1-2 orang. Yang mana yang selamat ini apa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami bencana alam. Sebagai pelajaran nanti untuk hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maknanya
Wa nufikha fis surin nafkhata tsaniyata lil ba'tsi fa idzahum yakhrujuna jami'an min quburihim ila rabbihim yusri'una lil hisab wal jaza. Dan ditiup sangkakala ditiup yang kedua kali. Ketika ditiup yang kedua kali semuanya bangkit. Yang meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat terjadi semuanya bangkit. Bangkit keluar secara bersama-sama dari dalam kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dihisab dan diberikan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sangkakala itu adalah trompet yang berbentuk tanduk. Trompet yang berbentuk tanduk yang dibawa oleh malaikat Israfil. Dan trompet tersebut sudah ditaruh di mulutnya malaikat Israfil, tinggal niup, tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa luasnya mulut trompet ini seluas langit dan bumi seisinya. Tempat keluarnya suara itu seluas langit bumi seisinya. Sekali tiup semuanya kena, nggak ada satupun yang selamat. Dan trompet ini, sangkakala ini ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama sebagai tanda apa? Kehancuran dunia ini, kehancuran langit dan bumi. Setelah semuanya hancur dan mati, ditiup yang kedua kali. Tiupan yang kedua kali sebagai tanda apa? Dibangkitkannya semua manusia. Pada tiupan pertama manusia semuanya bingung, bercerai-berai, lari tunggang langgang, gak ada arah dan tujuannya. Kal farashil mabthuth, seperti apa? Seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kalau kalian melihat musim kupu-kupu kalau berterbangan kemana arahnya? Gak tentu arah, gak ada arahnya. Ada yang ke kanan, ada yang kiri, yang ke depan, ada yang ke belakang. Itu perumpamaan manusia pada hari kiamat ketika tiupan pertama ditiup. Ketika tiupan yang kedua ditiup sebagai hari kebangkitan, perumpamaan manusia itu kayak apa? Seperti belalang. Antum tahu belalang? Belalang itu kalau lahirnya bareng dari dalam tanah. Jadi belalang itu kalau bertelur dalam tanah, itu kalau melahirkan itu keluar bareng dari dalam tanah, bercokol dan memiliki arah yang sama. Memiliki arah yang sama, terbangnya pun arahnya sama. Kalau ke arah timur, semuanya ke arah timur. Kalau ke arah barat, semuanya ke arah barat. Itu belalang. Nah, perumpamaan orang dibangkitkan, manusia dibangkitkan setelah mati dengan ditiupnya sangkakala yang kedua, itu seperti belalang. Semuanya bangkit bareng dan memiliki tujuan yang sama. Kemana tujuannya? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk dan tunduk kepalanya mereka, memikirkan nasibnya masing-masing. Kira-kira aku nanti diapakan oleh Allah Ta'ala. Dah mereka enggak sibuk dengan kanan kirinya. Mereka semuanya khusyuk memikirkan apa yang akan dihadapi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, tunduk, sunyi, semuanya jalan bersama, bareng dengan cepat, satu arah menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini apa? Mereka berjalan satu arah untuk hisab, untuk menghadapi pembalasan. Qala Allah Ta'ala, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Maknanya, qala haula'il kafiruna al-mukadzibuna bil ba'tsi nadimina ya khasaratana manil ladzi ba'athana min quburina
fayujabuna an su'alihim hadza ma wa'adallahu bihi fa innahu la budda waqi'un wa sadaqal mursaluna fima ballaghuhu an rabbihim min dzalik. Ketika hari kebangkitan tersebut, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, mereka menyesal dan mengatakan, betapa ruginya kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Siapa yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Mereka bertanya-tanya ketika dibangkitkan secara bersamaan tersebut. Dan tiba-tiba ada suara yang menjawab pertanyaan mereka. Hadza ma wa'adallahu bihi. Ini adalah yang telah Allah janjikan kepada kalian tentang hari kiamat. Dan ini pasti akan terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh para utusan Allah itu benar. Apa yang disampaikan oleh para utusan Allah, para rasul, bahwa hari kiamat akan terjadi, semua umat manusia dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabannya, dihisab dan diberi balasan. Ini yang disampaikan oleh para rasul. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu apa? Benar, hak. Makanya ketika saat itu mereka yang tidak beriman menyesal. Hatta yang beriman pun menyesal. Pada hari kiamat, orang yang beriman dan yang tidak beriman menyesal. Yang beriman menyesalnya apa? Kenapa aku tidak menambah amal soleh? Orang yang tidak beriman menyesal. Kenapa aku tidak beriman kepada para rasul? Semuanya menyesal. Pada saat itu tidak berguna penyesalan. Qala Allah Ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Maknanya, maka amrul ba'thi minal quburi illa atharan an nafkhatin thaniyatin fis sur fa idza jami'ul makhluqati muhdaratun indana yaumal qiyamatil hisab. Bahwa hari kebangkitan dari kuburan itu hanyalah bekas atau akibat daripada ditiupnya sangkakala yang kedua. Semuanya dibangkitkan, semua makhluk, enggak hanya manusia. Manusia, jin, bahkan hewan, itu semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Hewan pun dihisab. Seperti halnya manusia. Hewan satu yang menzalimi hewan yang lain. Hatta sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, hatta kambing yang bertanduk itu akan dihisab dan diadili ketika menanduk hewan atau kambing yang lainnya. Bedanya apa? Bedanya hewan-hewan tersebut setelah mereka dihisab dan diadili, Allah Ta'ala berfirman apa? Kuni turoba, jadilah kalian debu. Hewan-hewan tersebut setelah dihisab, setelah dibalas, diberikan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya apa? Menjadi debu, sirna. Yang tinggal siapa? Manusia. Pada saat hewan-hewan tersebut sirna, orang-orang kufar apa? Mengandai-andai. Mereka melamun, mengandai-andai. Ya laitani kuntu turoba. Duhai seandainya aku menjadi debu seperti mereka. Seperti apa? Seperti hewan-hewan tersebut. Akan tetapi manusia tidak akan apa? Tidak akan mati lagi pada hari kiamat nanti. Yang mukmin akan kekal di al-jannah, yang kafir akan kekal di an-nar. Adapun hewan semuanya apa?
sirna, musnah menjadi debu. Makanya pada saat itu apa? Orang-orang kafir itu menyesal dengan sebesar-besarnya. Qala Allah Ta'ala, fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maknanya, yakunul hukmu bil adli fi dhalikal yawmi fala tudlamuna ayyuhal ibad syai'an bi ziyadati sayyi'atikum aw nuqsani hasanatikum wa innama tufuna jazaa'a ma kuntum ta'maluna fil hayatid dunya. Bahwa hukum pada hari kiamat itu dengan adil. Allah melakukan perhitungan kepada seluruh umat manusia itu dengan adil. Beda perhitungan manusia sesama manusia di dunia. Ketika manusia melakukan perhitungan terhadap orang yang menzalimi dia, bagaimana perhitungannya? Ada kalanya nggak mampu melakukan perhitungan sehingga apa? Lemah, atau terlalu keras sehingga apa? Perhitungan yang dia lakukan melebihi daripada apa yang dia dapatkan. Tapi kalau Allah Ta'ala ketika melakukan perhitungan, melakukan hisab, Allah Ta'ala adil, tidak akan menzalimi satupun dari hambanya. Tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi, akan terzalimi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terzalimi dengan apa? Dengan bertambahnya dosa-dosa mereka atau berkurangnya kebaikan mereka. Tidak akan terzalimi. Ketika Allah Ta'ala membalas dosa-dosa orang-orang kufar, Allah membalasnya secara apa? Secara adil. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala membalasnya secara apa? Secara adil? Tidak. Allah tidak membalasnya secara adil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kelebihan, dengan keutamaan, dengan murah, dengan kemurahan. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan, kalau diperlakukan dengan adil, nggak akan tersisa kebaikannya dia. Tapi Allah memperlakukan orang yang beriman dengan memperlakukan apa? Dengan keutamaan dan kemurahan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang akan terzalimi, siapapun dia, terzalimi dengan bertambahnya keburukan dia ataupun berkurangnya kebaikan dia. Hatta kebaikan yang seberat dzarrah itu akan mereka dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya akan mendapatkan meskipun seberat dzarrah. Ini adalah kondisi hari kiamat, rentetan terjadinya hari kiamat. Jadi kisah ini dalam surat Yasin ini Allah Ta'ala memberikan rentetan dari mulai apa? Bukti tentang terjadinya hari kiamat. Bukti-buktinya banyak sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada saat ketika terjadi hari kiamat bagaimana kondisi manusia. Lalu Allah Ta'ala menceritakan pada saat manusia dibangkitkan setelah hari kiamat bagaimana kondisi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada saat hari perhitungan bagaimana kondisi manusia. Bahwa semuanya apa? Allah ceritakan dengan begitu detail, dengan begitu terperinci. Ini supaya apa? Supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, bahwa metode
tarbiyah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu sangatlah bagus, dengan runtut, dengan sistematis ketika menceritakan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mentarbiyah hambanya, bagaimana membimbing hambanya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya kekuatan, yang mana dengan kekuatan tersebut hamba tersebut bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang mereka lakukan itu adalah apa? Pilihan mereka. Tidak ada paksaan di situ. Manusia Allah beri apa? Peralatan yang lengkap untuk melakukan kebaikan dan peralatan yang lengkap untuk meninggalkan keburukan. Ini secara umum. Mungkin sebagian manusia peralatannya nggak lengkap. Seperti apa? Seperti orang tuli atau orang lumpuh. Ini alatnya nggak lengkap untuk melakukan kebaikan, berkurang. Ini jarang. Tapi secara umum manusia itu peralatannya lengkap. Peralatan dari yang ada di tubuhnya, kemampuan dan kekuatan yang ada di tubuhnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan, dan peralatan yang di luar tubuhnya. Seperti apa? Kekuatan harta dan kekuatan rezeki. Itu semuanya Allah mudahkan. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah apa? Memberikan fasilitas kepada umat manusia supaya mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah masuk waktu salat Isya, kiranya kita cukupkan sekian kajian kita untuk hari ini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa' wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.